apa yang menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul lagi yang diutus, yang datang setelah diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tentang riwayat masih adanya Nabiullah Khadir, Nabiullah Ilyas, dan Nabiullah Isa alaihissalam yang nanti turun di akhir zaman? Padahal mereka semua nabi. Padahal tadi dikatakan Rasulullah adalah sebagai nabi terakhir, sebagai utusan Allah terakhir. Sudah tidak ada nabi dan tidak ada rasul kembali. Maka menurut para ulama, Nabiullah Khadir yang masih hidup sampai saat ini, menurut pendapat dan kesaksian para ulama yang pernah berjumpa dengan beliau, karena tidak sedikit para ulama yang pernah menjumpai beliau dalam beberapa riwayat-riwayat dalam literatur kitab-kitab klasik, bertemu dengan Nabiullah Khadir dan Nabiullah Ilyas. Dan dalam beberapa hadis, tidak hanya satu dua hadis, bahwa Nabiullah Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman mengiringi perjuangan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini salah satu keturunan Rasulullah SAW yang nanti di akhir zaman dia muncul memimpin seluruh umat Islam untuk memerangi kezaliman pada saat itu. Dan kezaliman yang besar di masa beliau adalah munculnya Al-Masih Dajjal. Maka di situ nanti Nabi Isa akan mendampingi Al-Imam Al-Mahdi. Lalu status mereka itu seperti apa? Ini kalau menurut para ulama, Nabi Isa yang nanti turun di akhir zaman, Nabi Khidir maupun Nabi Ilyas, itu mereka bukan sebagai nabi dan rasul pembawa syariat lagi, tetapi status mereka sudah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab ini kemudian dijelaskan, walakin fil waqi la yazal hunaka man yad'i nubuwwata fama hiyal haqiqah. Lalu pada kenyataannya setelah diutusnya Rasulullah SAW ini bukan banyak ya, sebagian orang mengaku dirinya menjadi seorang nabi, menjadi utusan Allah. Di masa Rasulullah sendiri, Pak, niku ada 4 orang yang mengaku sebagai nabi, mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Tentunya nabi palsu mereka, karena setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dia bersabda, riwayatkan dari Sauban, innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzdzabun, nanti di umatku ini akan muncul 30 orang pembohong.
kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun. Masing-masing mereka itu mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Kanjeng Nabi itu jauh-jauh hari sudah memberikan nubuat kepada kita, kabar tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Makanya saat ini enten beberapa person mengaku nabi itu sudah tidak aneh, karena Rasulullah sendiri sudah memperingatkan kita, nanti sepeninggalku ada 30 orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutupnya para nabi. Artinya klaim-klaim mereka itu adalah dusta, bohong. Ya, pengakuan mereka sebagai nabi adalah nabi palsu. Karena sudah tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih, hasan sahih. Di masa Rasulullah sendiri, itu ada 4 orang yang mengaku nabi. Cuma yang dua orang ini kemudian akhirnya bertobat. Yang 2 kemudian mati dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Yang pertama Musailamah Al-Kadzdzab. Ini salah seorang dari Bani Hanifah yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian setelah sepeninggal Rasulullah SAW, Musailamah Al-Kadzdzab ini memberontak kepada Khalifah Abu Bakar, sehingga Khalifah Abu Bakar kemudian memeranginya dalam perang Yamamah. Dan di saat itulah banyak para hufadzul Quran, penghafal-penghafal Al-Quran itu gugur dalam perang Yamamah itu, dalam memerangi Musailamah Al-Kadzdzab ini. Sehingga kemudian Sayyidina Umar mengusulkan untuk mengkodifikasi Al-Quran. Jadi memang juga ada hikmahnya peperangan itu. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar membentuk satu tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat dari Ansor, untuk mengumpulkan, menghibur Quran dari para sahabat, baik tulisan maupun hafalan, lalu kemudian dikodifikasikan menjadi satu mushaf. Nah, itu ekses dari perang Yamamah. Dan dalam perang ini Musailamah Al-Kadzdzab ini yang memberontak kepada khalifah yang sah yaitu Abu Bakar, dan tidak mau membayar zakat, malah membebaskan orang untuk tidak melakukan sholat fardu, juga menghalalkan khomer. Ini diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, dipimpin oleh panglima perang Khalid bin Walid, dan kemudian dia tewas di dalam perang itu. Ada lagi, jadi Musailamah Al-Kadzdzab ini ngakuni nabi ini mulai zamannya kan di Nabi ya. Dia zaman Nabi sudah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, tapi gugurnya, meninggalnya dia ketika di eranya Sayyidina Abu Bakar. Sama dengan Aswad Al-Ansi, itu salah seorang nabi palsu dari Yaman. Itu juga demikian, mengaku dirinya sebagai nabi, dan kemudian juga tewas. Menurut sebagian riwayat dia meninggal masih di masa Rasulullah SAW. Sebagian riwayat lagi mengatakan dia gugur atau tewas di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang 2 orang ini juga mengaku sebagai seorang nabi, cuma kemudian bertaubat, yaitu Tulaihah bin Khuwailid, kalau tidak salah dari suku Asad ya, dari daerah Najd. Itu kemudian diperangi oleh Rasulullah SAW. Dia lari kemudian, cuma kemudian di eranya Sayyidina Umar
dia kemudian bertobat dan bergabung dengan kaum muslimin, lalu ikut berperang dan dia gugur dalam peperangan. Dibalik malih, tobat malih sebagai seorang muslim yang baik. Tulaiha bin Khuwailid. Ada lagi perempuan, Pak. Perempuan yang juga mengaku sebagai seorang nabi. Dulu kapan angin kok ke Indonesia orang wedok ngaku nabi terus malah ngoten ngaku malaikat Jibril. Jeling gitu kula sampean. Ternyata kebiyen wis ana zaman Kanjeng Nabi niku wis ana wong wedok sing mengaku. Kalau dalam riwayat lain memang di antara nabi-nabi palsu itu ada 4 orang yang nanti kata Rasulullah itu juga mengaku sebagai seorang nabi. Cuma yang saya ketahui satu orang ini tidak tahu, dan yang lain apa sudah muncul apa belum. Satu ini kok Sijah bintil Harith dari Bani Tamim At-Tamimiyah. Ini kemudian menurut kajian tarikh dia kemudian bertobat dan kemudian hidup di Basrah sampai dia meninggal. Jadi ternyata dalam sejarah meskipun Rasulullah SAW itu sudah memproklamirkan diri bahwa tidak ada nabi setelahku, la nabiyya ba'di, tetapi pada kenyataannya masih ada saja orang-orang yang mengaku nabi, dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagi mereka hadirin, bagi mereka yang meyakini bahwa masih ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, apa konsekuensinya? Kalau sampai pun termasuk dari kelompok orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Wah, konsekuensinya sangat tinggi, Pak. Tercerabut keimanan kalau sampai akan keluar dari koridor keislaman dan keimanan, alias murtad. Bila ada orang ngakoni ada nabi setelah Rasulullah, meskipun dia tidak mengaku nabi, tapi dia mengakui membenarkan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kayak beberapa waktu lalu yang sempat ramai, ada kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah itu mengakui ada nabi setelah Rasulullah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu di negara-negara manapun diusir, tapi kemudian ditampung oleh Inggris. Pokoknya negara-negara yang bermasalah, apa namanya, aliran-aliran yang bermasalah itu biasanya dilindungi kali Inggris. HTI dulu juga pusatnya juga di Inggris. Terus Ahmadiyah ini juga di Inggris. Itu juga demikian. Sempat belum sampai rame sampai ya kita mengakui bahwa itu sudah keluar dari jalur keislaman, tetapi kita juga tidak membenarkan perilaku main hakim sendiri seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Diserahkan saja kepada aparat yang berwenang. Tapi dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, kita meyakini, karena mereka meyakini orang-orang ada nabi setelah Rasulullah SAW, ya tentu ini sudah tidak dibenarkan pengakuan seperti itu dalam konteks akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beberapa para ulama menyatakan mereka sudah keluar dari keislamannya. Kenapa? Karena satu, dia menentang sesuatu yang makluman minad-din bid-darurah. Apa itu hadirin? Sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Jangankan orang awam, jangankan orang alim, orang awam pun sudah tahu masalah itu. Karena nas Qur'annya terang, nas hadisnya terang,
dan ini selalu didengungkan oleh para ulama sehingga orang awam pun mengetahui. Manakala ini diingkari, ya, manakala ini diingkari esensinya atau eksistensinya, maka ya bisa menjadikan iman kula sampeyan rusak, iman kula panjenengan tercerabut, kula sampeyan keluar dari status sebagai seorang muslim dan mukmin. Bukan hanya masalah pengakuan ada Nabi setelah Rasulullah saja. Apapun permasalahan dalam Islam ini yang itu majmu'an ma'luman minad-din bid-darurah, sesuatu yang disepakati oleh para ulama, sesuatu yang sudah maklum dalam agama, baik orang alim maupun orang awam pun juga mengetahui hal itu, maka itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama ini, termasuk menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati diharamkan. Contohnya Pak, enten yang mengharamkan jual beli. Jual beli itu sejelas menurut nas Quran, termasuk makluman minad-din bid-darurah, itu halal. Kalau ada orang mengharamkan jual beli bisa murtad, padahal itu karena itu sudah sesuatu yang maklum di dalam agama. Sebaliknya juga demikian. Atau orang itu misalnya menggugurkan salah satu kewajiban yang sudah disepakati dalam Islam. Enek wong ngarani sholat itu mboten wajib, ya, tidak mau mengakui kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Murtad Pak, keluar dari agama. Lek mboten segera membaca syahadat, dia keluar dari keislamannya, mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Begitu juga sebaliknya, ada orang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram dalam agama, sepakati oleh para ulama karena adanya nas Quran, nas hadis, ya, dan makluman minad-din bid-darurah kalau di dalam beberapa kitab fikih, itu juga menyebabkan seseorang keluar dari agama ini. Contohnya nomor babi jelas haram, khamr jelas haram. Kalau ngarani halal padahal dia seorang muslim, dia telah tercerabut dari keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali ke masalah akidah tadi, tentang keyakinan tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Itu kenapa bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman? Karena itu tadi, dia bertentangan dengan nas Quran. Di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 40, Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin." Muhammad itu bukanlah ayah siapapun min rijalikum, dari laki-laki kalian. Walakin Rasulullahi, tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Quran nih Pak, nas Quran, redaksi tekstual Quran mengatakan beliau penutup para nabi. Maka ketika ada orang mengatakan seperti tadi ada nabi setelah Rasulullah, maka dia telah menentang nas Al-Quran ini. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alim, dan Allah itu atas segala sesuatu adalah maha mengetahui. Ini sing Quran, coba sing hadis. Dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at." Sesungguhnya risalah, utusan untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wan nubuwata, dan kenabian, sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu qad inqata'at, telah terputus. Sudah tidak ada lagi kenabian, sudah tidak ada lagi kerasulan. Fala rasulan ba'di, tidak ada rasul pun setelahku, kata Rasulullah, wala nabiyya, dan tidak ada nabi. Tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampai itu isu di sana muncul nabi baru, di sana muncul nabi yang modern. Saat itu juga kalau sampai harus menolak, gak bener. Ini bertentangan dengan akidah kita. Secara akidah tidak bisa ditolerir, Pak. Secara keyakinan itu tidak bisa ditolerir isu-isu seperti itu. Nah, kalau sampai terus mentolerir, nggak apa-apa loh. Itu kan hak pribadi masing-masing. Lo murtad kalau sampai non murtad. Maka secara batiniah, secara keyakinan kita saat itu juga harus menolak. Itu hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun Nabiyul Ummi. Aku ini adalah seorang nabi yang ummi. Ummi ini menurut para ulama tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lek Kanjeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis, itu bukan kebodohan hati. Niku mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dengan itu Allah ingin mengkanter orang-orang di masa beliau maupun yang akan datang yang menuduh bahwa Quran itu produknya Rasulullah. Karena dulu ada tuduhan Rasulullah ini membaca kitab-kitabnya orang-orang terdahulu, kemudian disusun berupa Al-Quran. Itu tertolak dengan adanya Rasulullah sebagai seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nek kula sampean gak iso maca, gak iso nulis, niku pun ngaku-ngaku niku karomah hati niku anjane ya temen-temen lek ngoten niku non utawa double P. Napa double P? Tapi orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu bukan ukuran, Pak. Bukan ukuran ketidakcerdasannya. Banyak orang-orang cerdas ya, bukan banyak ya. Ada sebagian orang itu yang IQ-nya itu cerdas, tapi dia tidak bisa membaca, menulis tidak bisa. Seelengan almarhum Haji Sukri Ruwin, saya pengepul besi tua. Niku nate bersama Moro Sepaku Temperak. Beliau menawar sebuah kapal yang sudah rusak. Niku mboten saged nulis, mboten saged maca. Jadi begitu delok kapal niku, mek didelok ngeten tak tawa 2 miliar. Terus saya disuruh. Lah, tim ahli dari pemilik kapal itu koyo-koyo berontak. Oh, kapal begini tawa 2 miliar. Ya gelem 2 miliar gak gelem ya wis. Moro Sepaku yang menyaksikan. Ternyata bareng itu miliar temenan. Iki gak tahu sekolah, gak tahu apa, ndelok tak wis makrifat nih. 2 miliar. Lho niki sing sekolah tahun-tahunan saya lagi ngitung dhisik. Insyaallah. Jadi bukan ukuran bahwa orang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca itu tidak cerdas. Mungkin ya karena kesempatannya, mungkin karena faktor-faktor lain yang sehingga dia tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Rasulullah ini sebagai bagian dari mukjizat beliau, yaitu untuk membuktikan nubuwah dan risalah beliau benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyabdakan itu sampai 3 kali. Ana Muhammadun Nabiyil Ummi. Aku ini nabi yang ummi. Aku ini nabi yang ummi, sampai 3 kali. Wala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah. Tidak ada nabi sesudah. Jadi nas hadis itu yang menyebutkan
bahwa Rasulullah itu nabi terakhir itu sudah sangat banyak sekali. Andai ada nabi setelah Rasulullah, andai kan, berarti tidak mungkin karena sudah ada ketetapan khusus ya, Quran maupun hadis. Itu yang paling layak ya putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya putra Kanjeng Nabi yang laki-laki, kalau yang perempuan kan sampai dewasa. Kalau yang laki-laki kan mulai kecil wafat, umur setahun wafat, 2 tahun wafat. Sayyid Ibrahim itu kalau tidak salah umur setahun wafat. Itu hikmahnya adalah supaya mungkin tidak diklaim ya, tidak diklaim oleh orang lain yang mungkin terlalu fanatik sebagai seorang nabi. Putranya Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya mestinya lebih cocok jadi nabi. Nah, supaya mungkin itu salah satu hikmahnya saja yang mungkin bisa kita paham. Mengapa putra-putra Rasulullah masih kecil itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis juga dalam riwayat Imam Bukhari, dari Ibnu Abi Aufa, dia mengatakan ra'aitu Ibrahim ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Sayyid Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa? Ibnu Abi Aufa berkata, mata shaghiran. Ibrahim itu wafat ketika masih kecil. Itu kalau tidak salah. Itu ketika beliau masih berumur 1 tahun. Sayyid Ibrahim itu wafat. Walau udiya ayyakuna ba'da Muhammadin nabiyyun asa Ibnu Aufa mengatakan umpama setelah Rasulullah itu masih ditakdirkan masih ada seorang nabi, niscaya Sayyid Ibrahim itu tidak akan diwafatkan ketika masih kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling layak jadi nabi ya putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin la nabiyya ba'dahu, tetapi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Yang paling layak lagi jadi nabi ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khulafaur Rasyidin itu, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan dalam satu hadis ya, riwayat Imam Al-Khatib dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, innama Ali minni bimanzilati Haruna min Musa. Ali itu bagiku, kata Rasulullah, Ali itu bagiku itu tidak lain sebagaimana kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Akan tetapi sesungguhnya memang tidak ada nabi sesudahku. Jadi ini bagian dari akidah kita hadirin, bagian dari sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita imani ya. Bukan hanya rukun iman, rukun Islam saja yang harus kita imani, tetapi ada hal-hal imaniyah lainnya, termasuk keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai nabi yang terakhir, sebagai utusan yang terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Adapun nabi-nabi yang masih diberi umur panjang oleh Allah, dan ini kan 3 nabi yang setelah saya sebutkan tadi itu, ada Nabi Khadir okay. Menurut sebagian riwayat namanya Balya bin Malkan, kunyanya Abul Abbas. Menurut sebagian riwayat ada beberapa pendapat memang. Salah satunya adalah Balya bin Malkan, namanya Al-Khadir. Disebut Al-Khadir yang maknanya hijau itu karena Nabi Khadir ketika duduk di satu tempat, kalau tempat itu gersang, Nabi Khadir ketika pindah dari tempat itu menjadi hijau, menjadi subur. Itu sebabnya Nabi Khadir disebut
Al-Khadir. Jadi Khadir itu lakop beliau, julukan beliau. Namanya sendiri menurut sebagian riwayat Balya bin Malkan. Kedua Nabi Ilyas. Ini menurut sebagian riwayat Nabi Khadir dan Nabi Ilyas itu dalam satu tahun bertemu di Padang Arafah. Bertemu di Padang Arafah. Kalau sampai tidak dikersakaken haji, iso ketemu dua orang hamba Allah yang mulia ini luar biasa. Napa malih iso njaluk donga, mustajab doa. Cuma ketemu wong super ngeten iki gak semua orang lek mboten dikersakaken Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama di Arafah bertemu dan sebelum berpisah mereka berdoa yang doanya sering kita baca ketika istighosa. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu doanya Nabi Khadir, Nabi Ilyas ketika bertemu di Padang Arafah. Sinten sing maca donga niku menurut riwayat beberapa ulama kalau dibaca pagi dia aman dari bahaya apapun, kebanjiran, kebakaran dan keburukan apapun sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari dia akan diberikan keselamatan oleh Allah dari berbagai keburukan sampai di waktu pagi, diwaca pagi sore tambah wiritan. Yang ketiga Nabiullah Isa alaihissalam yang nanti akan turun di akhir zaman, memegang misi mengawal Imam Mahdi dan kemudian menggantikan beliau menjadi pemimpin sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan di era beliau inilah umat Islam mengalami benar-benar kejayaan. Dunia ini benar-benar gemah ripah Allah jinawi hati, subur makmur, seluruh perbendaharaan bumi nanti itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman beliau ini mboten wong melarat, kabeh wong sugih. Sampai benjing niku lek wong sedekah niku bingung golek wong sing disedekahi. Enten tiyang nggawa piring isine emas disedekahaken dhateng seseorang. Tapi jenengan mboten lek menginane kok trimo sakniki mboten. Emas ditolak. Itu saking makmurnya di masa beliau. Niku hadirin bagian dari yang harus kita ingat. Monggo selanjutnya masih ada waktu ya. Kita damel tanya jawab lek saged nih kula jawab sakniki lek mboten saged nggih PR untuk pertemuan yang akan datang. Monggo keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan. Ini saya bertanya, ada sistem jual ini mengatakan kalau kredit harganya sekian, harga sekian. Apa dengan seperti itu ada untuk memperjelaskan. Dan yang kedua, ini memperjelaskan juga ini menyimpang. Untuk akhir putra atau cucu itu ada turunannya seperti punya rambut, ada rambutnya itu ditimbang nanti dipakan emas Yang kedua itu ada ulama itu makan kurma, ulama makan kurma yang ditulung ini nanti yang kita diberikan ke bapak tadi itu ada turunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang al-bai'a fi bai'ataini, berjualan atau jual beli dalam dua harga. Dua harga di sini yang dimaksud adalah ketidakjelasan. Dia memilih yang mana antara jual beli yang taksid, yang diangsur seperti tadi itu, atau jual beli yang dengan cash ya.
Itu kalau misalnya kita ditawarkan, sing sepeda kita tuku, apa akadnya? Ya yes, pokoknya akadnya terserah sampean milih ndi, lek cash sakmene, kredit sakmene. Sampai transaksi itu selesai belum ditentukan dia memilih kredit atau memilih cash, maka ini yang tidak boleh. Tapi kalau dalam transaksi itu sudah diputuskan, ya sudah saya milih cash saja sekian atau milih kredit sekian, maka ini tidak masalah. Menurut kajian fikih tidak masalah. Yang dipermasalahkan itu jual beli dengan dua harga itu kalau sampai transaksi itu selesai belum ada kejelasan apakah ini jual beli secara cash atau secara kredit. Tapi pada umumnya kalau zaman kan pasti memilih salah satu sistem. Apakah kalau cash mau, kalau kredit mau, pasti sudah ditentukan seperti itu. Kalau seperti itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau sampai selesai transaksi itu belum ada kejelasan. Ini ya. Yang kedua tentang akikah, ya, potong rambut. Memang hari ke-7 niku hari ke-7 itu bagi seorang bayi itu disunnahkan untuk diakikohi, Pak. Jadi kalau sampean mampu saja nih akikoh itu disembelih sunnahnya hari ke-7. Di hari ke-7 itu bayi juga selain yudhbahu anhu wa yusamma, diberi nama. Hari ke-7 itu sunnah diakikoi, diberi nama, kemudian dicukur rambutnya, kemudian ditimbang. Menurut sebagian ulama dalam kajian-kajian kitab fikih itu kemudian dicukur, ditimbang, kemudian dikurskan dengan emas. Berapa gram itu, senilai seberat berapa gram rambutnya itu, maka dikuruskan emas. Misalnya 1 gram, ya, bobotnya rambut 1 gram saat itu emas berapa, maka disunnahkan bersedekah senilai itu. Itu ada anjurannya memang. Terus kemudian juga tahnik itu ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi dulu. Jadi kalau punya anak kecil, beliau sowankan kepada Rasulullah kemudian mengambil kurma, dimakan, kemudian ini gua ditoletaken akan cetake si bayi. Itu namanya ditahnik. Niku sunnah. Ini namanya tabarruk juga, Pak. Mengalap barokah. Nopo mengalap barokah? Itu berharap berkah dari Allah melalui tahniknya orang-orang solih. Kalau sampai gak ada anak, gak ada putu, ingatan. Kalau sampai kalau nggak bisa hari ke-7 juga tidak apa-apa. Memang anjurannya hari ke-7. Itu juga demikian, bawa ke para ulama yang kalau sampai ketahui dia bukan hanya alim tapi soleh. Ini kok sampai dua kurma sing enak tapi Pak kurma sing larang niku kurma sing lek dipangan so cekep nang dukur niku. Nggih ngrepoti kiyaine, nggih ngrepoti bayine niku nggih. Golek kurma sing enak sing wis mesti larang mboten napa-napa. Kula biyen ingat nyoba kula sing terakhir niku. Mantun beberapa hari ngoten kula beto ten guru kula, niku guru kula tasih wonten. Kula tuku kurma ten ampel beliau beberapa bungkus sing napa namine kula siapaken mboten kiai niki kok dolek dhewe mboten lan niki kula siapaken sowan ten yai niki wonten kurma kula nyuwun putra kula ditahnik. Oh iya pun paham ya kiai gak paham masalah itu ya duduk kiai pun paham ya cukup kurma dipaham baru kemudian itu kalau dulu sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah saat ini Rasulullah tidak ada, ya kepada pewarisnya. Siapa pewarisnya? Ya para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Itu penting, Pak. Jadi bayangkan ketika kurma itu dipamah kali kiai, kali ulama, sing alim sing soleh.
Bayangkan lisannya biasanya untuk mengatakan ilmu, lisannya untuk memberi petunjuk kepada muridnya, kepada masyarakat. Lisannya tidak pernah lepas dari zikir. Lisannya selalu dipakai untuk munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Air liurnya ikut berpuasa ketika beliau berpuasa, siang dan malam. Tentu di sana ada banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mamah kurma, saja ini duduk kurma ini, idune ini bisa jadi lah. Idune ini bisa. Oh, kalau zaman Rasulullah idune kan Nabi itu tadi rebutan. Dulu Rasulullah kalau meludah, ini ditampani kali para sahabat. Kanjeng Nabi meludah ditampani kali sahabat, ada yang dirautkan ke wajahnya ke. Jadi tabarruk, masalah tabarruk. Jadi tabarruk kalau barokah itu baik tempat-tempat yang memang itu merupakan asal sholihin atau kepada orang-orang yang soleh itu memang dianjurkan. Itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah wafat, para tabi'in juga begitu, tabarruk kepada sahabat. Tabi'in wafat, tabi'in juga tabarruk kepada para tabi'in. Begitu seterusnya sampai sekarang. Ngaten hadirin, monggo nawi rasaen. Nggih. Nika Bapak Irin nih. Nggih, waalaikumsalam. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyaannya. Siapa yang mengikrarkan kenabian Rasulullah SAW? Tentu yang mengikrarkan pertama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam telah melakukan kesalahan itu, kemudian dalam satu riwayat Nabi Adam itu berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah belum lahir, itu jauh ribuan tahun Rasulullah baru kemudian lahir. Ini zaman Nabi Adam manusia pertama kali. Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawassul kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya oleh Allah, dari mana kamu tahu nama kekasihku itu ya wahai Adam? Ya Allah, dulu ketika engkau telah menciptakan aku ketika masih di langit, ya, ketika masih di surga, itu saya melihat di tiang-tiang aras, di tiang aras, ya, itu ada kalimat, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya yakin engkau tidak memilih seseorang di antara hambamu kecuali orang itu adalah orang yang paling engkau kasih. Maka dari itu saya bertawassul kepadamu melalui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Adam belum tercipta, di sana sudah tertulis tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ikrar pertama kenabian Rasulullah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nanti di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Zabur, kitab-kitab Taurat, kitab Injil sebelum Al-Quran diturunkan, di situ juga disebut bukan hanya namanya Rasulullah SAW saja, tetapi sifat-sifatnya, Pak. Sifat-sifatnya itu disebut secara detail di Taurat maupun di Injil. Mengapa itu kenapa? Orang-orang Yahudi itu
ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka sudah banyak yang berdomisili di Madinah dan sekitarnya, di Khaybar, kemudian di daerah-daerah sekitar Madinah itu mereka banyak berdomisili di sana. Itu tidak lain karena mereka membaca kitab Taurat mereka, bahwa kemunculan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti itu di area di sekitar Madinah, sehingga orang-orang Yahudi kan ke Madinah mendatang, baik Bani Nadir, ada di situ ada beberapa suku ya, suku orang-orang Yahudi, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa yang ada di Madinah itu mereka semua pendatang di sana. Nah, mereka memilih tempat-tempat itu tidak lain karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka tentang kemunculan Rasulullah SAW. Jadi kenabian beliau itu, kerasulan beliau itu sudah dinubuahkan bahkan sebelum terciptanya Nabiullah Adam alaihis salam. Moga saya enten nanti. Non? Oh sampai masuk. Oh nggih. Gak kerasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yubarik fi dunya wa ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian hadirin, mugi-mugi manfaat, maslahah, barokah fi dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.